dia ngelakuin sesuatu yang lebih gila. Dia ngapalin semuanya di kepalanya. By 1998, they were ready. He and Pakistan's leaders tested their first nuclear weapon. Sebagai negara pemilik senjata nuklir. Kita udah sering lihat lah ya gimana senjata nuklir tuh jadi sumber konflik. Padahal belum ditembakin, belum diapain, tapi bikin ribut. Ya kayak yang sekarang lagi terjadi aja deh. Iran kan dituduh sama Amerika lagi ngembangin senjata pemusnah massal. Walaupun sampai sekarang belum ada bukti konkretnya. Dan sebenarnya hal kayak gini tuh bukan pertama kali dilakuin sama Amerika ya. Sebelum Iran, dulu kan Amerika juga kan invasi Irak dengan alasan yang sama. Irak dituduh punya senjata pemusnah massal. Ya pola-polanya mirip lah. Dan yang ditarget tuh selalu negara Islam. Nah, tapi ternyata ada nih negara mayoritas muslim lain yang bisa punya senjata nuklir. Dan sampai saat ini masih jadi satu-satunya negara Islam yang terkonfirmasi punya senjata nuklir. Pasti pada tahu dong. Iya bener, Pakistan. Tapi kalau Iran sama Irak aja sampai dihantam sama sekutunya cuma gara-gara dicurigai punya senjata nuklir, lah kenapa Pakistan bisa berhasil punya senjata nuklir ya? Kok mereka dibiarin gitu aja sama Amerika? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa Pakistan jadi satu-satunya negara Islam yang punya senjata nuklir. Di Learning by Googling. Ini sebelum mulai gue mau ngejelasin dulu nih, kenapa Pakistan disebut sebagai satu-satunya negara Islam yang punya senjata nuklir. Kalau gitu, apa kabar Iran? Dan alasannya soalnya cuma Pakistan yang terkonfirmasi punya bom nuklir operasional. Lengkap sama hulu ledaknya sama sistem rudalnya. Sementara kalau Iran, mereka tuh emang punya program nuklir, tapi belum terbukti punya senjata atau bom nuklir. Jadi kalau Iran, mereka tuh statusnya tuh masih nuclear threshold state. Negara yang mungkin bisa bikin senjata nuklir, tapi belum ngelakuin itu, atau minimal belum terkonfirmasi. Nah selama ini, kalau kita ngomongin perkembangan senjata nuklir di negara-negara Islam, pihak yang sering menentang tuh kan Amerika ya. Selalu kayak diincer gitu kan sama Amerika kan. Kayak, ayo siapa nih yang punya nuklir nih, gua tandain nih. Kayak gitu kan. Nah tapi ternyata dulu tuh Amerika tuh nggak kayak gitu loh. Dulu malah Amerika yang mengencourage, yang ngedorong negara-negara buat punya nuklir. Lah, iya jadi di tahun 50-an, di puncak era Perang Dingin, sebagai bentuk pencegahan banyak negara ngembangin senjata nuklir masing-masing, Presiden Amerika waktu itu, Dwight Eisenhower, dia tuh justru nawarin program Atoms for Peace. Program apa tuh? Simpelnya, Amerika tuh bakal ngajarin banyak negara seputar nuklir. Dengan tujuan nuklirnya nanti dipakai buat kemaslahatan peradaban, buat dimanfaatin jadi sumber energi. Dan sebagai gantinya, negara-negara ini harus janji mereka nggak akan bikin senjata pemusnah massal dengan ilmu yang dikasih sama Amerika. Dan di sini, Pakistan, yang waktu itu jadi sekutu dekat Amerika, mereka tuh jadi salah satu negara yang nerima manfaatnya. Udah tuh, puluhan ilmuwan Pakistan dikirim ke Amerika tuh buat belajar. Bahkan, kalau menurut Britannica, di tahun 1965, Pakistan tuh dikasih reaktor riset nuklir sebagai hadiah dari Amerika. Tapi ingat sekali lagi, bener-bener waktu itu pengembangan nuklir tuh fokusnya tuh cuma buat riset dan alternatif energi ya. Belum kepikiran mau bikin senjata nuklir. In 1956, under the U.S. Atoms for Peace program, the Pakistan Atomic Energy Commission was established. This was then U.S. President Eisenhower's idea, aimed at slowing down the nuclear arms race by offering countries assistance in developing civilian nuclear energy in exchange for not building bombs. Tapi sayangnya semuanya berubah di tahun 1971. Di tahun itu pecah perang besar antara India sama Pakistan yang berakhir dengan kekalahan telak buat Pakistan. Terus dari situ akhirnya Pakistan Timur lepas dan memproklamasikan diri sebagai negara baru, sebagai negara yang namanya Bangladesh. Nah, kekalahan ini kalau menurut banyak sejarawan, ini tuh jadi trauma nasional yang mendalam banget buat Pakistan. Mereka ngerasa dihianatin tuh sama sekutunya tuh, terutama di sini Amerika, yang mereka rasa tuh nggak ngasih bantuan militer yang berarti. Bahkan kalau menurut RT World, Amerika tuh sampai ngembargo bantuan mereka ke Pakistan loh. Karena Amerika ngerasa Pakistan udah ngelanggar kesepakatan dengan pakai senjata Amerika buat ngelawan India. Nah, gara-gara ini Pakistan jadi sadar kalau mereka nggak bisa selamanya ngandelin bantuan dari negara lain buat ngejamin keamanan mereka. Salah kita selama ini ngaruh ke Amerika tuh salah. Mereka jadi sadar itu tuh. Hai! Dan rasa putus asa ini makin menjadi-jadi 3 tahun kemudian. Ketika di tahun 1974, India, negara tetangga sekaligus musuh bebuyutan Pakistan, ngelakuin uji coba bom nuklir pertama mereka yang dikasih nama sandi Smiling Buddha. Wah, ini di sini lu kebayang dong posisi Pakistan dan perasaannya gimana? Lu baru kalah perang secara memalukan sama musuh bebuyutan lu kan? Udah gitu tiba-tiba musuh lu ini sekarang pamer kalau dia punya senjata pemusnah massal.
Ya jelas di situ Pakistan panik lah. Belum lagi setelah ngelihat respon Amerika yang terkesan nggak mempermasalahkan kalau India punya senjata nuklir. Wah, itu langsung gedek lah tuh Pakistan tuh di situ tuh. Dan momen sakit hati itulah yang jadi titik balik Pakistan. Kalau menurut berbagai catatan sejarah, beberapa hari setelah uji coba nuklir India itu, PM Pakistan waktu itu, Zulfikar Ali Bhutto, beliau tuh langsung ngadain pertemuan rahasia dengan para ilmuwan top Pakistan. Dan di pertemuan itulah Bhutto ngeluarin perintahnya yang terkenal. Pakistan harus punya bom atom, apapun taruhannya. Di buku Pakistan's Nuclear Weapons, Bhutto tuh bahkan ngeluarin statement legendarisnya yang bilang, "Kalau India membuat bom, kami juga akan membuatnya. Walaupun kami harus makan rumput atau daun sampai kelaparan, kami tidak punya pilihan lain." Ini kan edan ya, yang dipertaruhkan bahkan makanan, jir, kebutuhan paling dasar loh. Gak apa-apa kelaparan, asal bisa nyamain bomnya India. Wah. Kalau menurut berbagai catatan sejarah, beberapa hari setelah uji coba nuklir India itu, Presiden Pakistan saat itu, Zulfikar Ali Bhutto, beliau tuh langsung ngadain pertemuan rahasia dengan para ilmuwan top Pakistan. Terus selain itu, Presiden Bhutto juga bilang di bukunya, kalau negara Kristen, Yahudi, Hindu, bahkan komunis bisa memiliki senjata ini, kenapa negara Islam seperti kami tidak boleh? Kami akan membuat perubahan. Dan ya udah, akhirnya sejak saat itu dimulailah proyek rahasia paling ambisius dalam sejarah Pakistan. Proyek senjata nuklir mereka. Cuma terus yang jadi masalah, Pakistan tuh kan waktu itu bener-bener mulai dari nol lagi kan. Ya soalnya Amerika yang dulunya sekutu deket, yang sampai ngasih reaktor gratis, sekarang kan malah balik badan dengan ngasih sanksi kan. Nah, gara-gara itu Pakistan tuh jadi harus keliling nyari sekutu baru buat ngembangin nuklirnya mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka ketemu sama Cina yang jadi mitra baru Pakistan, ngegantiin Amerika. Sama Pakistan juga, yang waktu itu harus mulai semuanya dari awal lagi, mereka tuh mutusin buat ngumpulin para ilmuwannya yang tersebar di seluruh dunia. Buat nyari cara dapetin teknologi nuklir yang dijaga super ketat. Bahkan udah nggak apa-apa tuh kalau harus lewat cara-cara ilegal sekalipun udah nggak apa-apa. Nah, mulai ngeri nih. Zulfikar Ali Bhutto, then Pakistan's foreign minister, made it clear. If New Delhi had the bomb, Islamabad would get one too, even if it meant eating grass. Nah, ketika ilmuwan-ilmuwan ini mulai pusing, gimana caranya nih buat bikin nuklir sendiri nih? Ketika mereka udah hampir putus asa, di situasi inilah muncul seorang tokoh yang bakal ngubah segalanya. Namanya Abdul Qadir Khan, atau lebih dikenal dengan nama AQ Khan. Ini bahkan saking jagonya orang ini, saking OP-nya orang ini, bisa dibilang tanpa beliau, Pakistan mungkin cuma bisa mimpi punya nuklir. Emang dia nih siapa sih? Kalau menurut Britannica, AQ Khan ini adalah ilmuwan metalurgi jenius dari Pakistan yang waktu itu lagi kerja di perusahaan super penting di Belanda yang namanya Urenco, konsorsium rahasia Eropa yang kerjaannya memperkaya uranium buat bahan bakar reaktor nuklir di seluruh Eropa. Atau ya berarti bisa dibilang AQ Khan tuh kerja di jantungnya teknologi nuklir Eropa. Nah, waktu AQ Khan ngedenger India lagi ngetes bom atom, wah itu di situ jiwa nasionalis dia tuh langsung meledak tuh, langsung meronta-ronta. Menurut dia nggak bisa nih Pakistan dibiarin gini aja di saat India udah punya bom atom. Makanya langsung di situ dia nulis surat ke kedutaan besar Pakistan di Belanda yang kemudian diterusin ke Perdana Menteri Bhutto. Di surat itu dia bilang, "Saya memiliki akses ke teknologi yang Bapak butuhkan. Saya bisa membantu Pakistan untuk membuat bom atom." Beneran gak pakai basa-basi, langsung nawarin bantuan ke negara buat bikin bom atom. Dan setelah melalui proses verifikasi yang ketat, pemerintah Pakistan akhirnya sadar kalau ini AQ Khan nih aset yang gak ternilai nih. Langsung deh dia dipanggil pulang, diangkat jadi pahlawan, dan dikasih cek kosong. Dikasih dana tak terbatas dan kebebasan mutlak buat mimpin program pengayaan uranium Pakistan. Dan ya udah, dari situ akhirnya dia bikin deh tuh laboratorium riset dia sendiri di kota terpencil Kahuta. Lab yang nantinya dikenal dengan nama KRL, Khan Research Laboratory. Dan bener-bener dari dia pulang itu, kejeniusan sekaligus kenekatan AQ Khan tuh langsung kelihatan. Nih awalnya, kalau berdasarkan buku The Nuclear Express disebut, pas dia mau pulang, AQ Khan tuh sadar kalau dia nggak mungkin nih nyuri blueprint sama komponen utuh dari Urenco. Yang ada bakal ditangkap dia, bakal dikasusin. Dan akhirnya karena nggak mungkin nyuri blueprintnya kan, dia ngelakuin sesuatu yang lebih gila.
dia ngapalin semuanya di kepalanya. Dia apalin tuh desain ribuan komponen gas centrifuge. Ini buat yang mungkin belum tahu, jadi centrifuge itu adalah alat rumit buat misahin isotop uranium. Itu desainnya ada ribuan, itu dia apalin satu-satu. Sama yang paling penting, dia juga ngafalin daftar pemasok dari setiap komponen itu di seluruh Eropa. Jadi ya mulai dari desainnya, komponennya, sampai suppliernya, itu semua diapalin tuh sama dia tuh. Ini kan gila ya. Dan dengan modal hafalan ini, kayak yang didokumentasikan di berbagai laporannya Arms Control Association, disebut EQ kan akhirnya ngebangun jaringan penyelundupan internasional yang sangat canggih. Dia bikin puluhan perusahaan cangkang, bikin puluhan perusahaan palsu di berbagai negara. Dan salah satu yang paling terkenal tuh adalah perusahaan palsu di Belanda buat ngecoh intelijen barat. Perusahaan yang dikasih nama Project Butter Factory. Proyek pabrik mentega. Dan lewat jaringan labirinnya ini, EQ kan mulai belanja deh satu persatu komponen buat bikin mesin pengayaan uranium tadi. Ada beli tabung baja khusus dari Jerman, katup vakum dari Swiss, inverter frekuensi dari Inggris, dan ribuan komponen lainnya. Semuanya dibeli secara terpisah dan dikirim lewat jalur yang sengaja dibikin rumit dan panjang. Biar gak ada yang sadar kalau semua komponen itu sebenarnya lagi dirakit jadi pabrik senjata nuklir rahasia di Pakistan. Dan hasilnya, berkat strategi gila EQ kan ini, Pakistan berhasil motong proses puluhan tahun riset jadi cuma beberapa tahun aja loh. Gila. Oh ya, kalau menurut Middle East Eye, EQ kan ini juga tuh merupakan orang yang ikut membantu Iran, Libya, sampai Korut buat ngembangin nuklir mereka. Emang jenius banget ini orangnya. Gila. To buy equipment from Europe, Khan built a network of front companies. One was disguised as a butter factory. The beauty of the program was that it could assemble the weapon system inside the country by getting into small pieces. Tapi ya ternyata sepandai-pandainya EQ kan nyembunyiin jejaknya, akhirnya intelijen barat curiga-curiga juga nih. Di akhir tahun 70-an, CIA sama badan intelijen Eropa lainnya, mereka mulai ngendus ada yang nggak beres nih. Mereka ngeliat ada banyak banget pembelian komponen teknologi tinggi yang ngarah ke Pakistan. Dan endingnya, kalau menurut dokumen dari Federasi Ilmuwan Amerika disebut, pemerintah Amerika di bawah Presiden Jimmy Carter, mereka langsung jatuhin sanksi ekonomi yang berat lewat Pressler Amendment. Sebuah undang-undang yang secara spesifik melarang bantuan ke Pakistan kalau mereka terbukti ngembangin senjata nuklir. Tapi ya semuanya kan udah terlambat kan. Soalnya di momen itu tanpa perlu dibantu, Pakistan kan udah berhasil ngembangin senjata nuklir mereka sendiri kan. Nah ngelihat ini langsung tuh di situ tuh semua neken Pakistan. Dan tekanan ini nggak cuma datang dalam bentuk sanksi ya, musuh-musuh Pakistan juga mulai nyusun rencana. Kayak India, lewat badan intelijennya, mereka terus-terusan ngirim mata-mata buat ngawasin fasilitas nuklir Pakistan di Kahuta. Tapi ya, di antara semua tekanan dan ancaman yang paling serius tuh justru datang dari yang jauh loh. Datang dari Israel. Jadi kalau berdasarkan video dokumenter yang dirilis di Middle East Eye disebut, intelijen Israel, Mossad, mereka tuh ternyata udah nyusun rencana detail buat nyerang fasilitas nuklir Pakistan. Di sini mereka belajar dari kesuksesan operasi Opera di tahun 1981 di mana mereka berhasil ngebom dan ngancurin reaktor nuklir Osirak punyanya Saddam Hussein di Irak. Nah rencananya mereka mau ngelakuin hal yang sama nih ke Pakistan nih. The following year, Tel Aviv had partnered with New Delhi to target Pakistan's facilities. Things began to change in 1981 when Israelis struck the Osirak reactor in Iraq. And that became a big threat because then India tried to copy that. Oh, you can do that, I can do that also. India does the same even today. Bahkan nih, kalau menurut TRT World, di pertengahan tahun 80-an, Israel sama India, mereka tuh udah sepakat loh buat ngelakuin operasi militer gabungan. Skenarionya, jajah tempur F-16 Israel bakal terbang secara diam-diam ke pangkalan udara di Jamnagar, India. Nah, dari sana, dengan pengawalan dari jet-jet India, mereka bakal terbang rendah melintasi perbatasan buat ngebom fasilitas nuklir Pakistan di Kahuta sampai rata. Niatnya gitu tuh, dan ini rencananya tuh udah matang banget, udah siap eksekusi lah. Tapi di saat-saat terakhir rencana ini malah batal nih. Batal kenapa? Soalnya pergerakan mereka ketahuan sama Amerika. Iya, jadi satelit mata-mata Amerika tuh ngedeteksi pergerakan mencurigakan ini. Dan pas ngeliat, wah itu langsung panik tuh Amerika tuh. Panik soalnya mereka sadar kalau serangan ini terjadi, wah itu bakal pecah perang nuklir pertama di dunia tuh. Antara India sama Pakistan. Makanya abis ngeliat itu langsung White House nelpon Tel Aviv sama New Delhi. Mereka langsung ngasih peringatan super keras.
Hei, jangan coba-coba ya, atau kalian akan berurusan dengan kami. Dan ya udah, akhirnya karena tekanan dari Amerika inilah, Israel sama India terpaksa mundur. Nggak jadi mereka nyerang Pakistannya. Nah di sini mungkin lu bingung nih, kok tiba-tiba Amerika jadi baik lagi nih ke Pakistan nih? Ada apa nih? Nah jawabannya ini tuh karena waktu itu Amerika tuh lagi butuh banget sekutu di kawasan Asia Tengah dan Selatan. Ya soalnya kan waktu itu kan kesyahan Iran kan baru aja digulingin sama revolusi Islam kan. Terus Soviet juga mereka tuh baru aja nginvasi Afghanistan. Nah ngeliat ini Amerika khawatir kawasan Asia Tengah sama Selatan bakal lepas dari pengaruh mereka. Makanya akhirnya mereka mutusin buat ngedeket lagi ke Pakistan. Dan terkesan ngasih dukungan secara nggak langsung. Krik, bisa aja dari dulu ya. Dan setelah lolos dari rencana sabotasenya India sama Israel, di sini Pakistan makin ngebut deh tuh. Sampai puncaknya di bulan Mei 1998, cuma beberapa minggu setelah India ngelakuin serangan uji coba nuklir keduanya, Pakistan akhirnya ngasih jawaban yang ditunggu-tunggu. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Nawaz Sharif, Pakistan berhasil ngelakuin 5 ledakan nuklir di wilayah Chagai, Balochistan. Yang terus diikuti sama 1 ledakan lagi beberapa hari kemudian. Dan dengan uji coba ini, akhirnya Pakistan secara resmi memproklamasikan diri ke seluruh dunia sebagai negara pemilik senjata nuklir. By 1998, they were ready. He and Pakistan's leaders tested their first nuclear weapon. For Pakistan, he had helped assure the country's survival. Oh ya, tapi karena tadi Pakistan tuh bisa dibilang ngembangin nuklir itu modal nekat kan, bahkan sampai harus lewat jalur ilegal kan, akhirnya ya senjata nuklir Pakistan tuh jadi rada kontroversial nih. Terus di tahun 2004, Eq Khan tuh jadi tahanan rumah setelah dia ngakuin keterlibatan dia dalam ngebantu Iran, Libya, sama Korut ngembangin nuklirnya. Tapi ya karena emang basicnya Eq Khan tuh udah jadi sosok pahlawan kan, akhirnya ya nggak butuh waktu lama sampai dia akhirnya dibebasin lagi. Dan beliau akhirnya meninggal dunia di tahun 2021 kemarin, di usia 81 tahun. Tapi ya sejujurnya ya, ngelihat keberhasilan Pakistan sampai punya senjata nuklir gini, gue ada salut-salutnya sih. Salut banget bahkan. Ya soalnya ini tuh kan jadi kayak semacam bukti kan, kalau pemerintah emang punya kemauan kuat dan dia mau investasi dan percaya ke orang-orang yang emang ahlinya, ya lu bisa bikin apa aja loh. Ya lihat aja ini. Bahkan bikin senjata canggih yang sama negara lain dirahasiakan teknologinya aja mereka bisa kan. Ya walaupun ada sedikit hokinya juga sih ya. Karena kan sebenarnya kan proyeknya kan mau disabotase sama Israel sama India kan. Sebelum akhirnya Amerika ngegagalin rencana itu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apa faktor yang paling penting yang bikin Pakistan akhirnya berhasil punya senjata nuklir? Apakah Eq Khan-nya, atau nggak jadi diserang sama Israel dan Indianya, atau ada yang lain? Yang mana nih? Silakan komen. The man regarded as the father of Pakistan's nuclear program, Abdul Qadir Khan, has died at the age of 85. The atomic scientist was hailed by many Pakistanis as a national hero for making his country the first Islamic nuclear power in 1998. Oke, sekian lari buku kali ini tentang kenapa Pakistan jadi satu-satunya negara mayoritas muslim yang punya senjata nuklir. Dan ternyata gitu tuh kisahnya tuh, ada orang super jenius di baliknya. Ya, kalau lu merevisi udah salah, atau mau nanya, atau mau video, bisa di komen, itu juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.